Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat baca sekalian, kembali lagi bersama saya Irul Saleho dengan double O. Saya bukan seorang ahli, saya bukan seorang peneliti, saya hanyalah pengangguran yang jarang mandi. Ya, pada video sebelumnya kita telah berbincang mengenai kehidupan menjelang mahasiswa atau tiket untuk menjadi mahasiswa, yaitu ospek. Maka pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai kehidupan akhir mahasiswa. Kehidupan akhir mahasiswa, bukan akhir kehidupan ya, tapi kehidupan akhir mahasiswa atau tentang kelulusan ya lebih tepatnya. Nah, untuk membicarakan hal tersebut, saya sudah ditemani oleh dua teman kampus saya, dan langsung saja saya sambungkan kepada dua teman saya yang sudah menunggu di teras Batara. Yang pertama ada Mas Wahid. Selamat malam Mas Wahid. Selamat malam Mas Salihu. Kemudian ada Mbak Ira. Selamat malam. Selamat malam teman-teman semua. Iya, jadi untuk teman-teman sekalian nih, hari ini kan kita akan membicarakan tentang kelulusan mahasiswa ya. Nah, agar tidak terkesan pembicaraan kita ini terlalu teoritis, makanya saya mengundang teman-teman sekalian yang sudah pernah menjalani atau pernah menempuh kehidupan akhir dari mahasiswa. Nah, lebih etisnya lagi yang berbicara seperti ini berdasarkan pengalaman ya tentunya. Lebih etis lagi kalau yang berbicara itu yang sudah lulus ya. Dan alhamdulillah saya sendiri sudah lulus 2021 di awal tahun kemarin. Kemudian Mas Wahib sendiri bagaimana, udah lulus ya? Alhamdulillah kita wisuda bareng Mas. Oh iya, alhamdulillah wisuda bareng, lulus bareng. Mbak Ira sudah lulus? Oh sudah, walaupun saya lebih terbelakang gitu ya. Serius sudah lulus? Sudah, unofficial. Kapan lulusnya Mbak? 2 hari lagi saya lulus Mas, tenang. 2 hari lagi. Alhamdulillah. Oke, kalau 2 hari lagi berarti konten ini harusnya diupload 3 hari lagi ya. 3 hari kemudian ya baru diupload ya. boleh. Tunggu lulusnya Mbak Ira nih, biar apa? Biar fair. Etis, biar fair, biar apa? Mbak Ira ini juga apa ya? Etis lah bagi Mbak Ira membicarakan pengalamannya. Lulus. Lulus. Saya udah dapat SKL kok kemarin. Oh, oke. Cuma belum secara seremoni aja belum. Tapi udah ditetapkan. Udah lulus apa belum? Di SKL udah. Tapi dibacain sama Tapi dekan nih. belum yudisium kan? Belum diketok kan? Belum yudisium kan? Nah, kalau belum yudisium berarti belum sah tuh. Masih gantung itu lulus apa enggak? Seremoni kelulusan kan wisuda. Namun sah tidaknya itu kan ditentukan pas yudisium. Berarti belum lulus kamu. Nggak etis kamu bicara tentang kelulusan. Siap. Out nih aku ya. Jangan bercanda. Nah, saya ingin ke Mas Wahib dulu nih. Mas Wahib kan sudah lulus juga. Nah, lulusnya berapa semester nih Mas Wahib? Sama seperti saya berarti ya, 7 semester ya berarti ya? Iya Mas, saya lulus 7 semester. Agak sedikit unggul dari Mbak Ira. 1 semester lebih unggul dari Mbak Ira. Saya tanya ke Mas Wahib untuk memastikan bahwa wisudanya bener bareng, tapi masuknya jangan-jangan berbeda gitu kan. Makanya saya tanyakan 7 semester bener ya Mas Wahib, 7 semester. Iya. Alhamdulillah 7 semester kita bareng lulusnya. 3,5 tahun berarti Mas ya? 3 tahun 5 bulan ya kalau di SKL-nya ya, di ijazahnya. Kalau di SKL-nya. Nah, Mas Wahib ini itu manipulasi jangan-jangan. 2013 itu. Nah, Mas Wahib ini sendiri lulus 7 semester ya, atau 3,5 tahun itu memang direncanakan demikian atau gimana, Mas? Kalau saya bilang direncanakan itu, saya malah nggak ada rencana sama sekali Mas untuk lulus 3,5 tahun itu. Jadi saya itu kayak mengalir gitu. Ketika sebenarnya saya bingung Mas, ketika ada pengisian Google Form yang harus menyetorkan siapa dosen pembimbing, terus apa judul skripsinya, itu saya bingung Mas.
Karena apa? Karena saya belum mempunyai pandangan apapun untuk skripsi itu. Terus saya tanya-tanya kan ke kakak tingkat, gimana semester ini saya mau ambil skripsi apa enggak? Tanya-tanya di konsultasi juga. Padahal saya punya dosen wali mas, tapi dosen wali saya saya tinggalkan dulu, saya konsultasi ke kakak tingkat dulu. Kurang ajar banget ya. Sama-sama. Nah, Emang kalau sama ketika teman itu emang lebih enak kayaknya. lebih enak gitu. Kalau ada yang mengganjalkan kita bisa gitu. Berarti harusnya dosen itu dianggap teman aja biar kita itu enjoy sama dosen. Seharusnya seperti itu. Tapi kan masih Nanti ada dosennya nggak nganggap batasan-batasan teman. yang masih ada batasan yang tidak bisa kita anggap teman itu, Mas. Kalau Iya. boleh cerita dulu ketika saya pengambilan memulai skripsi ini, saya bingung karena saya konsultasi ke dosen wali itu, katanya dosen wali, kamu jangan ambil skripsi di semester 7, kamu ambil SKS saja. Jadi kamu bimbingan tapi kamu nggak bisa seminar proposal. Jadi di situ saya bingung mas, ini gimana? Terus saya konsultasi ke kakak tingkat, akhirnya nggak apa-apa, itu cuma saran, nggak harus semua saran nggak harus dituruti meskipun itu dosen wali. Jadi saya dengan niat Bismillah saya ambil skripsi di semester 7. Itu pun dengan judul asal-asalan mas saya. Serius saya asal-asalan. Soalnya Ber- saya apa ya terkesan iri gitu sama teman-teman yang sudah menentang skripsi di semester 7 yang kan banyak di angkatan kita. Jadi saya termotivasi seperti itu. Berarti durhaka nih sama dosen walinya nih. Enggak nurut nih berarti. Lebih nurut ke Ya temennya. bisa dikatakan seperti itu Mas Duraka. Karena juga saya pikiran saya cuma ini Mas, antisipasi. Saya main siasat karena kan mengaca dari kakak tingkat itu kan kalau ambil skripsi itu kan nggak bisa satu semester ya kadang-kadang. Nah, jadi dari situ saya mengaca kalau saya ambil di semester 8, kalau nggak selesai saya kan ambil semester 1 semester lagi di semester 9. Tapi kalau di semester 7 nggak selesai kan masih ada satu semester di semester 8. Soalnya saya penerima bidik misi. Oh. Kalau 8 semester nggak selesai kan UKT bayar sendiri, Mas. Iya, iya, iya. Oh, berarti gitu aja harusnya apa eh semester 7 itu dikerjakan skripsinya, tapi nggak usah yudisium dulu. Nanti di semester 8 tetap dapat uang tapi nggak kuliah. Iya, sebenarnya seperti itu. Itu saya nggak kepikiran sama sekali. Saya baru kepikiran setelah wisuda. Waduh, ini gimana? Sudah lulus nggak ada penghasilan ini. Lumayan uang bidik misi 1 semester 4.200.000. Oh, berarti Mas Bayu sampai sekarang belum kerja ya, belum dapat kerjaan. Alhamdulillah mas, saya masih berkelana ke sana kemari sampai sekarang. Ya kalau masukkan lamaran ke sebuah instansi pastinya sudah, cuma kan nasib berkata lain, belum rezeki mas. Sudah mungkin udah usahanya. Nah, Jadi saya sekarang sedang berkelana, sedang berjalan-jalan di luar Jawa ini. Itu waduh. ya. Jadi musafir. Sebentar. Musafir. Jangan bilang sekarang berkelana keluar Jawa. Masalahnya kamu kuliah pun di luar Jawa dan pulaunya. Iya benar. Sejak dulu kamu musafir Soalnya berarti. iya, berarti emang ditakdirkan saya ini seorang musafir. Nah, gini Mas Waib, kan kalau dari Mas Waib sendiri kan 3,5 tahunnya atau 7 semester lulus 7 semesternya kan tidak direncanakan ya, malah Mas Waib bingung awalnya nggak terencana tapi akhirnya ambil 3,5 tahun itu ya. Nah, kalau dilihat Iya. dari motivasinya sendiri kan kita bisa melihat ya kalau berdasarkan pendapat saya nih lingkungan sekitar kita tuh banyak yang ngebet banget dapat 3,5 tahun kan, banyak yang berusaha keras untuk dapat 3,5 tahun itu. Nah, menurut Mas Waib sendiri, antusias teman-teman itu atau mahasiswa untuk mendapatkan atau lulus di 3,5 tahun itu kira-kira apa ya? Dari kacamata Mas Waib sendiri.
Kalau dari kacamata, saya nggak pakai kacamata Mas ya. Saya udah taruh kacamata. Kalau menurut saya Mas ya, yang saya amati sih, kalau teman-teman ngebet ingin lulus 3,5 tahun itu ya pastinya cuma satu, pengen cepet-cepet rampung, entah itu sudah males mikir atau gimana, intinya itu cuma satu, itu tadi cepet selesai. Kayak kita pas dulu SMA Mas kan kita Saya nggak punya SMA, Mas. pikiran sih, oh ya Alia ya. Ya, Nggak pernah SMA nih. kalau SMA itu kan pasti mikir kapan lulus terus kuliah. Ya kan cepet-cepet kuliah. Terus ketika kita lulus SMA, kita di bangku kuliah, terus kuliah masih enak SMA. Sama seperti kuliah. Kapan wisuda, terus cari pekerjaan. Ketika kita lulus di bangku perkuliahan, kita juga sebenarnya bingung kalau belum belum apa belum dapat pekerjaan itu mau ngapain gitu. Saya juga nggak terencana sih lulus 3,5 tahun ini. Cuma saya mengalir gitu aja, mengikuti jalannya Tuhan, bukan jalannya pemerintah. Karena Woi, PPKM-nya sudah diperpanjang terus ini, Mas. lockdown nanti. Iya, Kalau ikut jalan pemerintah putar balik nanti. iya, sulit. Berarti pada intinya teman-teman itu kalau dari pandangannya Mas Feb, intinya pengen cepet-cepet selesai gitu ya, biar tanggung Ya, jawabnya pengen lepas, cepet-cepet manusia. lebih ke tahap selanjutnya, ke jenjang selanjutnya gitu ya. Meskipun di Dan jenjang saya selanjutnya itu itu, nggak pasti ya. iya, saya juga pernah sih Mas mendengar pepatah dari seorang wanita. Wis. Kebetulan di sini kan ada Wis. teman kita yang wanita itu. Wanita. Katanya sih, katanya sehari menunda skripsi sama dengan sehari menunda menikah. Apakah itu benar, Mbak? Oh, bukan saya kan wanitanya. Oh, berarti ini Mas Wahid ini cepat-cepat nyelesain skripsi karena pengen cepat-cepat nikah berarti ya. Oh, Bukan, seperti itu. bukan juga. Oh, atau karena udah di kode-kode ini kak sama doi. Bukan Nanti juga. minta tolong yang segera ingin dinikahi Mas Wahibnya, nanti minta tolong komentar ya, berikan komentar dengan cepat. Ini Udah sama dinotis nih. kayak take me out ini. Oke, Ya kalau bicara skripsi lulus 3,5 tahun sih pastinya banyak ya, setiap angkatan itu antusiasme paling paling banyak. Saya juga dulu ketika ospek itu kan ditanya sama panitia, kan per pos kan ada panitia ditanya, Dek kamu kuliah ingin lulus 3,5 apa 4 tahun gitu. Padahal itu masih mahasiswa baru Mas, kita masih belum kuliah juga. Sudah ditanya seperti itu, saya lingal-lingo, jenenge wae boyo, ditakoni ngono, tak jawab mbek guyon. Kan ada satu kelompok itu jawab 3,5 tahun Kak, gitu. Saya yang paling terakhir, ya wes aku milu 3,5 Kak, gitu. ikut-ikutan. Dan akhirnya Akhirnya ikut-ikutan dan ikut-ikutan akhirnya juga. kecapaian. Iya, Ikut-ikutan ikut-ikutan. juga 3,5-nya. Yes. Kalau dari Mbak Ira sendiri nih, Mbak Ira 4 tahun kan ya, atau 8 semester. Nah itu memang direncanakan, di planning demikian atau seperti apa, Mbak? Oh, udah senyum, Alhamdulillah. kalau udah senyum ini kayaknya- udah tahu jawabannya harusnya. Udah tahu jawabannya kalau udah senyum duluan. Alhamdulillah. Iya. Rencananya saya itu kebalikannya sama ceritanya Mas Wahibnya. Yang saya rencanakan 7 semester, ternyata malah berjalan 8 semester. Ya, seperti itulah manusia hanya bisa merencanakan ya. Weh, Iya. itulah Masalah takdir nggak bisa. Ya. begitulah alasan orang yang tidak planningnya tidak terjalankan ya kira-kira. Playnya meleset. Nah, Salah ramalan. apa? Salah ramalan. Nah, itu salah ramalannya tuh gimana tuh? Maksudnya gimana tuh salah ramalan?
ramalannya itu kan karena memplanningnya 3,5 tahun, jadi kan ramalannya 7 semester, 1 semester lagi selesai nih, semester 7 selesai, ternyata pas sudah dijalanin malah nambah 1 semester lagi gitu. Jadi kan salah ramalan. Oh, nggak pengen nambah lagi. Oh, makasih. Mumpung masih ada kesempatan 2 hari ini buat mengundurkan diri. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. SKL udah diterima soalnya. Udah disetor kemana-mana. Oh, berarti udah ngelamar kerja ya? Alhamdulillah pernah. Iya, sudah pernah. Pernah melamar kerja. Oke. Tapi udah pernah kerja juga kan ya, kalau nggak salah ya, Mbak Ira ini? Iya, kemarin pernah kerja sebentar. Kenapa kok sebentar, Mbak? Waktu lu. karena nggak pengen lama-lama aja. Nah, Mbak Ira, ini kan Mbak Ira kan katanya tadi tidak sesuai planningnya tuh. Kamu planning 3,5 tahun gitu kan, tapi ternyata goalnya itu dapatnya malah 4 tahun atau 8 semester. Nah, yang membuat ramalan itu meleset atau mungkin sederhananya kendala yang kamu alami sehingga planning kamu tidak terrealisasi itu apa, Mbak? Sebenarnya kalau berbicara kendala itu kan ada 2 ya, ada kendala yang datangnya itu dari dalam kita sendiri, ada kendala yang datangnya tuh faktor dari luar gitu. Dari Tuhan. Nah, dari Tuhan bisa jadi takdirnya Tuhan nggak mau memberikan takdir itu. Ya, kalau dari saya pribadi ada banyak faktor dari luar yang nggak bisa saya kontrol gitu. Ternyata penelitian saya itu termasuk penelitian yang cukup panjang gitu. Memang butuh waktu lama untuk meneliti, jadinya itu juga nggak bisa dikerjakan dalam waktu cepat, sekalipun mau mau cepat-cepat ngerjain ya juga nggak bisa gitu, karena bahan penelitiannya itu ya memerlukan waktu yang agak lama kayak gitu. Apa bahan penelitiannya waktu itu, Ira? Sebentar. Bahan penelitiannya kemarin itu kalau produknya saya itu produknya berupa tortilla jagung, tapi ada penambahan anti freezing dari gelatin ubur-ubur gitu. Jadi intinya itu kaitannya sama masa simpan. Nah, kalau udah sama masa simpan nih biasanya kan untuk diteliti, untuk diuji itu produknya harus menunggu masa simpan dulu gitu, nggak bisa langsung diuji setelah membuat produk kayak gitu. Itu kalau percobaannya berhasil dalam 1 kali menyimpan produknya gitu. Gimana kalau gagal gitu? Jadi kan harus nyimpan lagi, butuh waktu lama lagi kayak gitu. Dan yang dialami Mbak Ira itu yang berhasil atau yang gagal tuh? Termasuk. Tapi sebenarnya itu juga kemarin itu sempat di tahun 2020 lab itu sempat ditutup selama hampir 1 bulan. Jadi itu memang rata-rata yang anak-anak pengolahan itu rata-rata nggak bisa mencapai target mereka gitu. Dari semua anak-anak yang memplanning untuk lulus di semester 7 yang anak pengolahan itu cuma 1 orang yang bisa. Lab karena corona ya, karena COVID ya ditutupnya. Atau karena emang udah tutup? Karena loading dia. Kenapa kalau labnya ditutup nggak dibuka sendiri, Mbak? Lu rencananya kayak gitu, tapi kuncinya nggak ada nih. Kuncinya biasanya di bawah sapam. Atau kalau enggak itu kamu sebelum lab ditutup kamu masuk dulu aja. Iya, nanti kan kalau kunci kan kamu udah di itu. 1 bulan itu kamu di lab aja gitu. Penelitian. Kok ngatur-ngatur ya? Ya barangkali bisa menggoyahkan keyakinan kamu terus kemudian kamu kecewa gitu kan barangkali. Ya masalah kebijakan sistem itu tidak bisa
mengatur lah ya, hanya sebagai rakyat jelata di kampus, nggak punya kuasa apa-apa untuk mendobrak lab. Oh, oke. Oh, Nanti minta tolong Pak Rektor dari Universitasnya Ira minta tolong komen di bawah ya, itu ada keluarnya. Nah, ini kan kalau dilihat dari misalkan lulus 3,5 tahun atau 4 tahun, teman-teman itu menargetkannya setelah lulus kan kerja. Nah, padahal pada kenyataannya apa yang direncanakan kan tentunya berbeda gitu kan. Pengen cepat-cepat lulus, mereka mengharapkan atau mengejar 3,5 tahun, pengen cepat-cepat kerja, habis lulus kan kerja, tapi ternyata masih menganggur juga ternyata ya. Yang lulus 3,5 tahun, misalkan seperti saya nih, lulus 3,5 tahun, awalnya dulu juga mikirnya ya biar cepat selesai, biar cepat bisa kerja gitu kan. Nah, pada kenyataannya nih ada dua sampel saya dan Mas Wahibnya ini lulus 3,5 tahun tapi malah menganggur. Sedangkan Mbak Ira yang lulus 4 tahun malah udah dapat kerjaan. Nah, jadi pada dasarnya kalau apa secara normal atau secara bayangan lah, kalau kalau masalah kerja kan di luar kita lah. Namun kalau hitung-hitungan di apa yang bisa kita kendalikan, kira-kira kelebihan dari lulus 3,5 tahun itu apa sih? Mas Wahib mungkin bisa menjawab. kalau kelebihan dari lulus 3,5 tahun ya, yang pertama kan jelas lebih Cepat cepat nikah. daripada yang enggak. Oh. Lebih cepat dari yang Kirain 4 cepat tahun gitu nikah. kan ya. Ya, itu ada. Itu yang pas yang pertama kan bisa dikatakan lulus prematur, lulus lebih cepat dari norma yang 4 tahun atau 8 semester itu. Terus yang kedua ada rasa bangga gitu di dalam diri kita sendiri. Karena apa? Kita bisa menyelesaikan studi perkuliahan sebelum batas normal atau melebihi batas normal yang telah ditentukan oleh pihak universitas. Jadi kalau bicara kelebihannya, saya pikir cuma itu sih. Kalau bicara yang dapat kerja lebih cepat dan lain sebagainya itu di luar kendali kita juga. Soalnya kan kita juga apa istilahnya itu berkelana untuk mencari Kitab pekerjaan suci. di suatu tempat. Ya, berkelana mencari kitab suci. Sunggokong lan. Sun Gokong sekarang udah berubah nama. Apa? Sun Peng 2. saya telah Sun dua. Dan Kalau mungkin gimana? kelebihan itu juga Kelebihan badan, adalah berat sebuah badan. prestasi. Iya, saya kelebihan berat badan mas memang. Dibanding sampean lo ya. Kekurangan ya. Mungkin itu sebuah prestasi atau sejarah diri bisa lulus 3,5 tahun yang mungkin tidak akan bisa terulangi untuk kedua kalinya. Oh. Kecuali kita nanti pengen kuliah S1 lagi dengan jurusan yang berbeda. Tapi lulus 3,5 tahun pun kan tidak semua jurusan yang bisa ditempuh. Ya, Hanya kayaknya beberapa jurusan. nggak tahu itu memang Makanya itu regulasinya atau memang mata kuliahnya yang sulit, saya kurang tahu juga. makanya itu saya bilang mencetak sejarah untuk diri sendiri. Oke, siap. Oke, Mbak Ira tadi Mas Wahib menyampaikan kalau 3,5 tahun itu termasuk prestasi. Nah, Mbak Ira setuju nggak dengan hal tersebut? 3,5 tahun itu termasuk prestasi. Bisa jadi ya, tapi tidak mutlak sebagai prestasi gitu. Kalau menurut saya dapat dikatakan prestasi ketika dia itu di saat dia punya pilihan untuk tidak mengerjakan atau mengerjakan lebih lambat, tapi dia mampu untuk mengerjakan lebih cepat gitu. Berarti kan dia sudah melakukan perubahan gitu kan, melakukan suatu pencapaian yang lebih baik gitu. Gimana Artinya dia tadi? Sudah meninggalkan egonya. Nah, itu termasuk prestasi sih, tapi juga bukan gimana? Iya, Ulang. lanjut.
saya bilang apa dah tadi? Saya bilang termasuk prestasi tapi tidak mutlak. Jadi bukan berarti juga yang tidak lulus 3,5 tahun itu juga bukan jadinya tidak berprestasi gitu, karena tantangannya juga berbeda-beda seperti itu. Berarti apa namanya ya? Sederhananya gimana ya? Berarti kalau nggak mutlak prestasi berarti saya bingung nih terjemahannya. Semi Semi mutlak. prestasi. setengah prestasi. Tergantung dari yang menjalani sih. Tapi kalau pandangan orang luar kira-kira kan orang luar memandang kan nggak pernah ya orang luar sebuah prestasi gitu. Sebuah prestasi ya berarti kalau orang luar memandang itu kan, soalnya orang luar sendiri kan nggak pernah tahu, bukannya nggak pernah tapi kadang-kadang itu nggak tahu usaha kita seperti apa, misalkan yang 4 tahun nggak tahu kendala kita seperti apa gitu kan. Tapi orang luar yang jelaskan ketika wah ini lulus 3,5 tahun nih, ini lulus di semester, nah itu kan menganggapnya sebagai sebuah prestasi gitu. Iya benar. Kebanyakan orang-orang memang menganggapnya seperti itu sih. Iya Mas, saya juga ketika saya selesai sidang itu ya, selesai ujian skripsi, banyak teman-teman saya yang menghujat saya, sing misoi lah, istilahnya ngono. Kamu kapan ngarapi skripsi kok moro-moro ujuk-ujuk lulus? Semacam orang yang semacam saya gitu ya. Wong sing gak temenan, senengane guyonan gitu. Tiba-tiba lulus skripsi 3,5 tahun itu kan kayaknya nggak mungkin, mustahil gitu. tapi kalau dilihat-lihat nih yang lulus 3,5 tahun itu orang-orang yang nggak terlalu rajin ya kayaknya. Iya. Yang rajin itu malah nggak lulus. Pokoknya kocak-kocak. yang terlalu rajin kayaknya malah 4 tahun nih. Misalkan saja yang satu itu. Iya kan? Dia kan yang satu yang mana? itu tadi yang barusan ngomong itu. Itu kan orang yang cukup rajin. Alhamdulillah dicap rajin. Iya, menurut saya sih ya. Menurut saya kan Mbak Ira kan salah satu orang yang cukup rajin ya di dunia kampus ya, di dunia perkuliahan. Tapi kok malah lulusnya gak jadi Mbak Ira. Nah itu tadi kan sempat dibilang tuh karena faktor eksternal, ada perbedaan tantangan kayak gitu. Atau mungkin gini. Atau mungkin bisa jadi dari dalam nih semangatnya beda. Enggak, aku mikirnya gini. Kadang ya orang yang pinter gitu ya, orang yang rajin, pinter, otomatis dia itu pengen menggapai suatu hal yang tinggi gitu. Penelitiannya itu pengen penelitian yang benar-benar penelitian, nggak asal-asalan. Nah, penelitian yang benar-benar perfect, benar-benar istilahnya sempurna lah, kata-kata penelitian yang sempurna lah, layaknya seorang yang peneliti menantang gitu ya. Iya. Nah, kalau orang-orang yang nggak terlalu rajin, itu kan mungkin mindsetnya kan terserah lah judulnya apa, yang penting lulus cepet lah. Mungkin misalkan juga di lab ya, misalkan mengukur suatu bahan. Nah, orang yang rajin mungkin tuh mengukurnya itu harus tepat banget. 0,00 gram ya harus segitu. Nah, tapi kalau orang yang sedikit nakal kan, alah selisih satu kilogram lah nggak apa-apa gitu. Pokoknya selesai gitu kan. Nah, itu kira-kira bisa menjadi faktor nggak? Kalau di yang saya lihat nih di lingkungan tuh emang yang nggak rajin itu kebanyakan yang lulus 3,5 itu bukan orang rajin itu. Nah, itu bisa menjadi faktor nggak kira-kira? Bisa, berarti kan kalau tadi kayak yang tadi itu semacam terkait kejujuran kan, berarti masalah penelitian juga sebenarnya kan bisa dimanipulasi itu. Kalau kita mau cepat bisa aja kita nggak nguji langsung ketemu hasil ujian gitu. Hasil uji itu bisa aja gitu. Cuman kan tiap orang punya prinsip yang beda-beda gitu. Oke. Tapi nanti juga kan sulit ketika ujian itu, nggak tahu asal usulnya nilainya dari mana. Iya. Itu berarti harus pinter, harus punya strategi, minimal dia punya ilmu maling. Ya. Itu mungkin manipulasinya itu harus sempurna banget gitu. Dia di dalam minimal untuk memanipulasi itu mereka harus paham konsep gitu. Mereka paham konsep. Jadi untuk memanipulasi itu juga bisa gitu. Asalkan punya megang konsepnya dan
yang Ya, dimanipulasi itu konsepnya. rasional gitu ya, manipulasinya rasional. Iya. Tapi ini bukan ngajarin manipulasi ya teman-teman, nanti sahabat baca Iya, sekalian. Ini benar. bukan ngajarin manipulasi. Ini bukan ngajarin manipulasi. Kita cuma Ini bercerita adalah kemungkinan-kemungkinan gitu. Ya, betul. keterbukaan penelitian. Nanti kalau ternyata ada yang belajar, salahkan yang punya channel ya. Jangan, saya sudah memperingatkan, jangan manipulasi. Kalian kalau penelitian ya harus benar-benar sesuai dengan kaidah ilmiah lah. Jangan manipulasi. Kalau ingin manipulasi mungkin bisa belajar ke Mas Wahid. Mas Wahid manipulasi bukan itu? Oh gitu, Mas. Saya nggak manipulasi. Saya benar-benar terjun ke sebuah instansi untuk melakukan penelitian. Oke, siap. siap. Terus habis itu pakai terjun payung gitu atau gimana? Pakai terjun payung gitu atau pakai payung hitam, Mas? Sebenarnya saya menyambung dari Mbak Ira tadi ya. Sebenarnya ada faktor lain untuk yang bisa penelitian itu tergantung perfect, sempurna atau cepat enggaknya, rajin enggaknya seseorang itu sebenarnya ada satu lagi. Kita skripsi, kita penelitian itu tidak hanya kita saja yang harus itu, tapi juga kan kita juga punya dosen pembimbing itu. Kadang-kadang kita punya tema kita sudah bagus, terus kita ajukan kepada dosen pembimbing, tapi dosen pembimbing kurang menyetujui atau nggak menyetujui, itu kan sama aja. Bisa jadi salah itu tadi bisa jadi mematahkan semangat kita atau kena mental lah istilahnya kalau sekarang. Mental, siap. Iya kan, kalau udah kena mental kan terus males ngarep skripsi. Sebenarnya itu penyakitnya satu ketika penelitian, males. Nah, males. itu tuh. Oke, males. Pantangan paling besar tuh. Soalnya pantangan paling besar itu. Skripsi gak punya deadline kayak tugas-tugas biasanya gitu. Harus sekarang dikumpulkan gitu. Jadi dari kita sendiri yang harus menentukan target. Bebas ya kita mau mengumpulkan. Harus disiplin. Nah, mungkin kadang-kadang kita juga di deadline sama dosen pembimbing hari ini atau tanggal sekian untuk mengumpulkan naskah skripsi, tapi kita males. Ya sudah, mau gimana lagi kan kita males. Ya nggak ngumpulin di hari itu gitu. Ya, dan karena males semua dosen, itu. Dan semua dosen akan seperhatian itu untuk menanyakan satu persatu mahasiswanya karena kerjaan dosen tuh banyak. Benar-benar. Mengurusin satu mahasiswa. Calon dosen siap, kerjaannya banyak. Siap. Amin aja dah. Amin. Siapa tahu dah kedepannya bisa jadi dosen beneran. Ya, Mas Wahid dan Mbak Ira, break dulu ya sebenarnya. Silakan kalau ingin ke kamar mandi, ingin buat minuman dulu, kita break dulu. Nanti kita berjumpa lagi setelah yang satu ini. Yang satu ini maksudnya break itu ya, bukan sponsor. Yang belum sponsor, belum dapat adsense. Belum dapat sponsor. Nanti saya yang nge-adsense. Oke. Saya yang nyponsor. Tolong kirim proposalnya. Siap, Bu Mantan Bendum. Oke, Mas, bisa dikeluarkan. Mantan. Oke, siap.